Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Kingdom Message. Kali ini saya akan menyampaikan Kingdom Message di bulan Juli untuk Juli 2021 dengan tema Strong, Strong, Strong. Nah, dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 versi NIV dikatakan, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan sangat luar biasa. Kita diminta untuk tetap berjaga-jaga, untuk selalu waspada. Demikian pula kita harus berdiri teguh. Kita tetap berdiri teguh dengan punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Dan dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya sebagai laki-laki, sebagai gentleman. Dikatakan gentleman. Artinya pria yang lembut. Lembut itu punya hati yang lembut tapi sikapnya tegas. Jadi bukan kelemak-kelemek, bukan lemah gemulai, tetapi betul-betul lembut namun tegas. Dan kita diminta untuk tetap kuat. Milikilah kekuatan di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap bersemangat. Tetap bersabar dalam segala keadaan. Tetap tekun. Dan lihatlah bahwa pandemi pasti akan ada waktunya untuk berakhir. Lihat, kalau kita berpikir pandemi sebagai wabah penyakit, kita akan menjadi lemah. Tetapi kita belajar untuk melihat bahwa yang namanya pandemi diubah menjadi akademi. Akademi Corona. Kita sedang bersekolah, kita pasti akan lulus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kita, Tuhan yang memberi hikmat kita. Haleluya. Saya menyampaikan pesan dari Mimpi Resort Menjangan di Pulau Bali, dan saya berpesan kepada saudara semua, jadilah kuat, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan. Bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati.
welcome home, welcome to Rock Jajak. Mari kita menyempatkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, hati penuh sukacita. Dan waktu kita beribadah, kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Dan ketika kita melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, sebenarnya kita juga menaati aturan dari Tuhan. Mari kita tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat kita beribadah. Tetap jaga hati, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel seluruhnya, dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka, anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed-Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra, ya jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan, ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6. Mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed-Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor ya. Jadi
pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan, putra-putra yang kita tinggalkan. Ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan, able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka, termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men, strong men in Jesus' name. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan. Salam sehat. Pasti kita semua dalam keadaan kuat karena Tuhan beserta kita. Kita akan membaca ayat firman Tuhan hari ini di dalam Yosua pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Kita akan berdoa hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Engkau jadikan kami kuat, Engkau jadikan kami sehat karena Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi dan memakai kami. Bahkan Engkau senantiasa Tuhan akan membawa kami untuk senantiasa melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kemenangan menuju kemenangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami tabiskan ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Namun kau selalu pelihara aku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas pemeliharaanmu Tuhan. Oleh sebab itu kami kuat, hari ini kami memuliakan Engkau. Kami sembah Engkau ya Allahku, kami bersyukur Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Inayaralana mata kasyandayaralanamu, Inayaralana mata kasyatagayaralanamu. Haleluya, hanya Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang kuat, yang mampu dan sanggup menjaga kami. Inayaralana mata kasyandayaralanamu. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan kuatku, Engkau yang terus menjaga kami Yesus. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh
Engkau Tuhan yang mengendalikan setiap pikiran kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, amin Yesus. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, cahaya hatiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya hatiku. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Haleluya, kita berjumpa kembali dalam ibadah dan kita mau merenungkan firman Tuhan bersama, dan sebelumnya kita mari sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyadari firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah kami semakin dikuatkan, diteguhkan dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, kali ini saya akan sharing tentang head or heart. Kepala atau hati. Kepala atau jantung. Head or heart. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang sangat penting dari huruf yang namanya H.
sama-sama diawali kata H, huruf H. Dua huruf H ini sama-sama penting. Head mewakili kepala dan isi kepala. Sementara heart mewakili hati dan isi hati. Atau juga bisa dibilang jantung. Karena kalau kita bicara tentang hati, kita nggak bisa naruh hati itu di tempat sini, di lever. Tapi hati itu biasanya taruh di sini, bicara tentang jantung. Saudara yang dikasih Tuhan, H ini sangat penting, head or heart. Head or heart. Saya bilang semuanya sama-sama penting. Dan mari kita belajar bersama dari Matius 9 ayat 17. Di sini dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, saudara, Matius 9 ayat 17 menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas. Mungkin di antara kita nggak tahu anggur itu apa, karena kita nggak punya tradisi minum anggur. Dan kalau kita ini melihat orang minum anggur, malah kita bilang, oh itu mabuk nanti. Padahal orang minum anggur itu bukan untuk mabuk, tapi bisa menjadi sebuah tradisi di sebuah daerah dengan daerah yang lain berbeda. Matius 9 ayat 17 berkata, begitu pula anggur yang baru. Di sini ada anggur yang baru. Tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Anggur yang baru, kalau dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua, maka anggur yang baru itu akan menyebabkan kantong kulit yang tua itu pecah. Makanya anggur yang baru harus ditaruh di kantong yang baru. Kantong yang dari kulit. Nah, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Percuma semuanya. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau manusia normal ditanya yang biasa minum anggur, mereka akan menjawab ketika ditanya, pilih anggur yang baru atau anggur yang tua? Pilih anggur yang tua. Karena lebih enak, lebih terfermentasi. Rasanya itu lebih enak. Dan di dalam perjamuan-perjamuan kawin di Israel, mereka biasanya menghidangkan anggur yang terbaik dulu, baru anggur yang kurang baik kemudian. Mengapa? Karena orang kalau sudah mengecap anggur yang baik, mereka mungkin sudah mulai agak-agak puyeng-puyeng sedikit, agak-agak pusing-pusing sedikit, dikasih anggur yang kurang baik pun rasanya ya sudah nggak terlalu terasa. Nah, ini yang kita mau belajar tentang head or heart. Kepala atau hati. Nah, anggur lama itu berbicara tentang pengajaran lama yang dipegang oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dan saudara tahu ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, memberikan pernyataan ini, anggur yang baru adalah kebenaran Injil yang dipegang oleh murid-murid Yesus, termasuk kita. Artinya begini sekarang, kita harus mulai bayangkan. Pengajaran yang lama, yang kita pegang erat, yang sebenarnya itu bukan pengajaran kebenaran firman, tetapi kebenaran tradisi, harusnya kita buang. Nah, seringkali di gereja
bisa menerima pengajaran-pengajaran yang sebenarnya tidak alkitabiah. Oleh sebab itu mari kita cek setiap pengajaran kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Apakah pengajaran itu kebenaran ataukah itu tradisi? Dan bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sebuah pengajaran yang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dan itu bukan merupakan kebenaran. Contoh, kalau seseorang punya kebudayaan mencuri, di sebuah kampung kebudayaannya mencuri, maka orang yang tidak mencuri itu dianggap salah. Nah, padahal kalau kita back to Bible, kembali kepada Alkitab, yang namanya mencuri itu salah. Tetapi di sebuah kampung, orang yang malah hidupnya benar dianggap salah. Karena semua orang, kecuali satu orang itu punya budaya mencuri. Contohnya seperti itu. Nah, kita juga mau lihat, kantong kulit adalah tempat menampung anggur. Anggur lama harus ditaruh di kantong yang lama. Berarti kepala yang lama, hati yang lama, pola pikir yang lama, hati yang lama. Nggak mungkin bisa anggur yang baru, pengajaran yang benar, pengajaran tentang Injil, itu masuk di dalam kantong yang lama, di dalam pikiran yang lama, di dalam pola pikir yang lama, di dalam hati yang lama, pasti koyak. Makanya orang yang belum memperbarui pikirannya, yang hatinya belum diperbarui, tidak bisa menerima Injil. Sekalipun dia pergi ke gereja, sekalipun dia melayani. Saya harus jelas katakan, orang yang melayani belum tentu berkenan kepada yang dilayani. Kita ngaku, aku melayani Tuhan. Apakah kita benar-benar melayani Tuhan? Ataukah adakah sesuatu di balik pelayanan itu? Oleh sebab itu kita harus punya konsep yang benar. Anggur yang baru ditaruh di kantong yang baru. Ditaruh di pola pikir yang baru. Pola pikir Kristus. Kenakan pikiran Kristus. Dan bukan itu saja. Miliki hati yang baru. Siap diajar. Diajar, dibentuk oleh firman. Dan bagaimana kita ini bisa diajar, dibentuk oleh firman? Kalau kita cinta Tuhan, apapun yang diajar oleh Tuhan, kita akan menikmatinya, kita akan menerimanya. Contohnya, waktu saya tinggal di Solo, istri saya kerja di Jogja. Dan Solo, Jogja, itu jaraknya 60 km sekali jalan. Saya pakai mobil, walaupun mobilnya mobil tua, tapi yang namanya menjemput istri, 60 km kira-kira 1,5 jam, sampai 1 jam 45 menit nyetir. Buat saya itu bukan sebuah hal yang berat, bukan sebuah hal yang membosankan. Rasanya 1 jam 30 menit, 1 jam 45 menit itu rasanya cepat sekali. Itu sekali jalan, belum bolak-balik. Dan itu berlangsung bukan 1 hari, 2 hari. Dan itu berlangsung beberapa lama. Sebulan, 2 bulan, terus saya menikmati. Walaupun harus mondar-mandir, dinikmati. Karena apa? Cinta. Demikian pula kita melakukan firman. Firman Tuhan tidak ada yang berat. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berfirman, berarti ya. Dan Tuhan pasti mampukan kita untuk melakukan firman. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita juga pasti akan cinta firman. Nah,
Kita belajar sekarang. Head or heart. Kepala dan hati memiliki isi yang berbeda. Apa yang mengisi kepala kita dan yang mengisi hati kita itu beda. Kepala dan hati memiliki cara menerima dan menampung yang berbeda. Jadi jelas-jelas, kepala dan hati ini beda. Kepala dan hati memiliki fungsi yang berbeda. Isinya beda. Cara menerima dan menampung juga berbeda. Fungsinya juga berbeda. Makanya yang namanya pola pikir kita harus diperbarui. Yang namanya hati kita harus diperbarui. Hati yang tidak bisa mengampuni berarti hati yang lama. Walaupun sudah dibaptis, mungkin air baptisan belum sampai di hati kita. Mulutnya masih suka bersungut-sungut, berkata-kata yang negatif, suka mengutuk orang. Jangan-jangan waktu dibaptis mulutnya nggak terbuka, sehingga air belum masuk ke mulutnya. Saudara, kita harus jelas. Pikiran yang baru, hati yang baru, menerima anggur yang baru. Karena kita mau menampung anggur yang baru, menyediakan tempat, yaitu kantong kulit yang baru dalam kehidupan kita. Nah, kita sekarang belajar tentang head, tentang kepala. Kepala ini sukanya mengejar pengetahuan. Bisa nonton Discovery Channel, nonton tayangan-tayangan yang membuat kaya pengetahuan kita. Kita senang. Bahkan saking ingin tahunya, yang namanya gosip pun disikat. Pokoknya bisa tahu, hari ini ada acara apa, besok ada acara apa. Kita isi kepala kita. Dan bukan itu saja, kita ini mengejar pengetahuan, mengejar ilmu dan pendidikan. S1 sudah, pengennya S2. Dan sudah S2, S3. Masih kalah dengan Samsung S21 sekarang. Ayo, kalau saudara mau kejar terus, nggak akan ada habisnya. Itu namanya kepala, pengen terus. Dan berupaya menjadi pintar. Nggak puas. Dikata-katain goblok, dikata-katain bodoh, nggak puas. Kalau saya ada orang bilang, kamu bodoh, kamu goblok, memang. Itu sebabnya saya mau belajar. Saya belajar bukan untuk jadi pintar. Saya belajar untuk semakin mengenal apa yang saya pelajari. Kalau hanya pintar, itu hanya mengisi kepala. Berupaya menjadi nomor satu. Di kepala kita ditanamkan oleh orang tua kita. Kamu harus jadi nomor satu. Bayangkan, kalau ada kakeknya dokter, dia bilang kepada papa kita, kamu harus jadi dokter. Si papa bilang sama kita, kamu harus jadi dokter. Generasi kita ini harus generasi dokter. Tapi nggak pernah ada yang namanya tukang sapu bilang, nak, kamu jadilah tukang sapu kayak bapak. Kamu harus lebih baik daripada bapak. Mestinya yang namanya kakeknya dokter, bapaknya dokter, anaknya harusnya jauh lebih daripada bapaknya atau kakeknya. Nah, dokter itu baik, tapi kamu bisa menjadi yang lebih baik. Jadi apa? Hamba Tuhan, jadi pendeta. Banyak orang berpikir kalau jadi pendeta itu kalau sekolah teknik nggak masuk, sekolah kedokteran nggak masuk, sekolah ekonomi nggak masuk, jurusannya teologi. Jadi dipikir kalau pendeta itu goblok. Nah kalau pendetanya bodoh, jemaatnya seperti apa? Saudara yang dikasih Tuhan, head
Ini isinya ingatan-ingatan dan pemahaman tentang isi firman. Bisa ingat, bisa paham. Ini head, kepala. Itu bagus. Hal seperti ini, mengisi kepala ini penting. Bagus. Tapi kita lihat sekarang apa yang bisa mengisi hati kita. Saya kasih gambaran jantung, bicara tentang kehidupan. Hati kita punya kerinduan mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan. Dan setelah mencari wajah Tuhan, kita sadar Tuhan adalah sumber kehidupan. Maka aku harus mencari sumber kehidupan. Supaya aku hidup, supaya aku menikmati hidup. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ini yang luar biasa. Tuhan adalah sumber kehidupan dan Dia sebenarnya memberikan kepada kita roh, jiwa, tubuh. Supaya roh kita kembali kepadanya. Artinya roh ini sebetulnya nggak mati, tapi kembali kepadanya. Jangan sampai kita kembali ke tempat yang salah, tetapi kembali ke tempat yang benar, kembali kepada Tuhan. Dan inilah yang kita harus pahami, miliki nilai-nilai kerajaan Allah. Di Rock Ministries ada light, L-I-G-H-T, love, kasih, I, integrity, integritas, G, grace, kasih karunia, H, humility, kerendahan hati, dan T, truth, kebenaran. Dan kalau kita memiliki light ini, L-I-G-H-T, light, terang, maka jalan kehidupan kita terang. Dan saya berkata begini, nilai-nilai kerajaan Allah bukan sekejap saja bisa kita terima lalu kita praktekkan. Kita harus praktekkan seumur hidup kita. Seperti karakter, itu proses seumur hidup. Kita tidak berhak menghakimi karakternya orang. Kita juga tidak bisa menilai seseorang ini, oh dia belum melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak. Melakukan nilai-nilai kerajaan Allah itu seumur hidup. Bicara tentang heart, mari kita belajar, minta hikmat dan tuntunan Tuhan setiap hari. Seringkali orang yang mengisi kepalanya, orang yang pintar, orang yang kuat, orang yang mampu tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang dipandang bodoh, dipandang remeh, dia tahu aku bodoh, aku biasa. Malah minta hikmat Tuhan. Dan ingat baik-baik, hikmat Tuhan jauh melebihi kepintaran manusia. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi solusi. Kunci menerima hikmat Tuhan adalah kerendahan hati. Apakah orang pintar nggak bisa menerima hikmat Tuhan? Bisa. Tetapi hikmat Tuhan akan maksimal bekerja untuk orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Orang sombong tidak akan pernah mengandalkan hikmat Tuhan. Hati menyadari dirinya belum sempurna. Sehingga dia mau terus belajar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya tahu, bukan hanya paham, bukan hanya mengerti, tetapi mau belajar. Namanya belajar itu seperti mencangkul. Belajar, cangkul terus, gali terus, dan melakukan kebenaran firman. Jadi mau belajar dan mau melakukan. Saudara, sebagai kalimat yang terakhir, if you fill your heart with God, then God will fill your head and your life with extraordinary things. Jika Anda mengisi hati Anda dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengisi kepala dan hidup Anda
dengan hal-hal yang luar biasa. Pertanyaannya, head or heart? Kesimpulannya begini, saya mau punya pola pikir yang baru. Tidak mengisi pikiran saya untuk mencari kepintaran saja. Pintar itu penting. Tetapi ketika saya tahu saya punya hati, saya mau hati yang baru. Hati yang selalu mencari wajah Tuhan. Mencari sumber kehidupan. Dan bukan sekedar itu, selalu minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Mau belajar dan melakukan firman. Head penting, heart juga penting. Sama-sama pentingnya. Dan yang paling penting, punya pola pikir yang baru, mengenakan pikiran Kristus, punya hati yang baru, hati Kristus yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Akhir kata, stay blessed and healthy. Mari kita berdoa. Hamba selesai berbicara, biarlah firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang jalan kami. Kami mau mengisi pikiran kami dengan pikiran Kristus, dan kami mengisi hati kami dengan hati Kristus. Kami menyediakan kantong yang baru untuk anggur yang baru. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Amin. Yes. Mari saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini kepada Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan yang prima, kekuatan yang luar biasa, dan biarlah anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun ini memiliki roh yang takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang masuk dalam karantina mandiri, isolasi mandiri, yang sedang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan menjamah kesehatan mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan yang sedang sakit ini, apapun sakit penyakit mereka, baik COVID-19 ataupun sakit-sakit yang lain, kami minta Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan mereka, karena Tuhan adalah Yehovah Rafa buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, setiap anak-anak Tuhan yang masih bekerja, mengumpulkan berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka, baik sebagai karyawan maupun pengusaha. Kami berdoa, ketika mereka benar-benar menjaga protokol kesehatan, Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Dan kami percaya, anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan, Tuhan akan tolong dan bela. Terima kasih Bapa, kami minta Tuhan, rahmat-Mu, kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu turun buat negeri Indonesia. Biar negeri Indonesia cepat sembuh dan pulih kembali. Dan dalam keadaan PPKM darurat ini, Tuhan, biarlah rahmat-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami.
Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang menabur, yang memberikan persembahan lewat persembahan online. Kami berdoa, setiap hati yang tergerak dan tangan yang tergerak, Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu ya Tuhan. Yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Kita jumpa kembali di ibadah-ibadah berikutnya di minggu-minggu mendatang. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.